Shalom, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita luangkan waktu beberapa menit untuk berkencan dengan Tuhan saat ini, agar dari hari ke hari kita semakin dekat dengan Tuhan, sehingga hidup kita semakin diberkati dan menjadi berkat. Kencan dengan Tuhan, Senin 18 September 2023, bacaan dari surat kepada orang Ibrani bab 11 ayat 32 sampai dengan 33. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Glenn Cunningham berumur 8 tahun ketika mengalami kecelakaan. Ia dan kakaknya yang bernama Floyd sedang menyalakan tungku pemanas ketika tiba-tiba tungku tersebut meledak dan menewaskan Floyd. Glenn sedang berada di pintu sehingga ia selamat. Tetapi ketika menyadari bahwa Floyd masih di dalam, Glenn berlari masuk untuk menyelamatkannya, tetapi gagal. Kedua kakinya justru terbakar sehingga menjadi lumpuh dan tidak bisa merasakan apapun. Dokter menyarankan agar diamputasi, tapi ia menolak. Glenn yakin suatu saat nanti ia dapat berjalan lagi. Kedua kaki Glenn bengkok dan semua jari kaki kirinya hilang. Setelah perban dibuka, kedua orang tuanya bergiliran mengurut kakinya setiap hari meskipun tidak terlihat adanya perubahan. Beberapa bulan kemudian Glenn mencoba berdiri dan berjalan dibantu ayahnya. Glenn masih merasa kakinya lemah sehingga ia ingin menguatkan kakinya. Ia mulai berlari pada setiap kesempatan. Ia berlari ke sekolah, ia berlari ketika mengikuti paduan suara, ia berlari ke toko daging, ia berlari di lapangan, ia berlari mencari kayu bakar, dan berlari pulang dengan kedua tangan penuh kayu. Ketika keluar rumah, ia memilih untuk berlari daripada berjalan. 5 tahun kemudian, ketika berumur 13 tahun, ia menjuarai pertandingan lari di Morton Country Fair. Sejak itu ia sering mengikuti kejuaraan lari dan selalu menjadi pemenang. Glenn menjadi juara lari bukan karena kakinya kuat, tetapi dia menjadi juara karena ia berlari pada saat semua orang berjalan. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Glenn adalah contoh pribadi yang tidak berdiam dalam keterpurukannya. Dia bangkit dan mengalahkan ketidakmungkinan yang menyelubungi dirinya. Di dalam Alkitab kita mengenal tokoh yang juga tidak berdiam dalam keterpurukannya. Awalnya dia tidak diperhitungkan sama sekali oleh keluarganya, terlebih oleh sukunya. Dia adalah Yefta, putra Gilead dengan seorang pelacur kafir. Ketika dia diusir oleh keluarganya, dia menetap di Top. Beberapa waktu kemudian, Bani Amon berperang melawan orang Israel, maka para tokoh masyarakat Gilead meminta Yefta menjadi komandan mereka. Singkat cerita, Yefta memenangkan pertempuran dan menjadi hakim atas Israel selama 6 tahun. Kitab Ibrani mencatatnya sebagai salah satu teladan iman. Kita layak meneladani sikapnya yang pantang menyerah kepada keadaan. Yefta tidak meratapi nasibnya sebagai anak haram dan terhanyut dalam mengasihani diri sendiri. Yefta bangkit dari keterpurukan dan berhasil membalikkan keadaan. Mari dengan iman kita bangkit mengubah keterpurukan menjadi keberhasilan. Yakinlah Tuhan menyertai dan menopang perjalanan hidup kita hingga akhirnya Ia memberikan keberhasilan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, saat ini aku sedang berusaha bangkit dari keterpurukanku. Dampingilah aku dengan kuasa-Mu, sehingga aku dapat bangkit kembali untuk meraih keberhasilan yang baru bersama dengan Engkau. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.